4 pemain alami cedera, Bima Sakti tak ambil pusing. Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti menyebut ada 4 pemainnya yang menderita cedera menjelang laga terakhir grup A Piala AFF U16 2022 kontra Vietnam yang akan dilangsungkan pada Sabtu besok. Pemain tersebut yakni bek kiri Muhammad Ridho dan penyerang sayap Azaki Esa Erlangga yang mengalami cedera ketika bertanding menghadapi Singapura. Situasi ini membuat Ridho ditarik keluar pada menit ke-68 untuk digantikan dengan Seva Ditya Rangga. Sementara Azaki terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-76 dan memberikan tempat kepada Iko Mang Ananda Krisna Putra. Sementara 2 nama lain yang juga tidak bugar adalah bek Habil Abdillah Akbar dan Sultan Zaki Pratama. Habil dan Sultan yang bermain penuh pada saat Indonesia menundukkan Filipina dengan skor 2-0 pada pertandingan perdana di grup A, tidak dimasukkan dalam daftar susunan pemain lawan Singapura. Meski demikian, Bima Sakti menegaskan bahwa dirinya sudah mengantisipasi andai para pemainnya tersebut benar-benar tidak dapat berlaga. Ex-pemain Timnas era 1990-an tersebut meyakini bahwa skuad Garuda Asia saat ini lebih merata, jadi para pemain yang mengalami cedera juga dapat diisi oleh pemain pengganti yang tidak kalah bagusnya. Saat ini Timnas Indonesia U16 jadi pemimpin klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 laga, tetapi unggul selisih gol dari Vietnam yang berpoin serupa. Dengan demikian Indonesia hanya perlu minimal hasil seri dari laga kontra Vietnam tersebut. Adapun Singapura dan Filipina sudah dipastikan tersingkir dari Piala AFF U16 2022. Lantaran belum mengkoleksi poin dari 2 pertandingan. Calon lini tengah Timnas Indonesia, kapten klub besar Liga Belanda. Dalam beberapa bulan terakhir, PSSI terus mencari pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda di ajang Piala Asia 2023. Sebelumnya ada nama Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Zain Patinama yang proses naturalisasinya dipastikan segera rampung. Selain ketiga pemain tersebut, sejatinya Kemenpora pada 2017 silam sempat memiliki daftar nama pemain keturunan yang juga diprediksi bakal menjadi calon naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Salah satu nama yang mencuat dan paling menarik saat itu adalah Joey Pelupessy, sang gelandang potensial yang bermain di kasta teratas Liga Belanda. Joey Pelupessy saat ini membela FC Groningen yang baru saja mendatangkannya dari klub Turki Giresunspor. Bahkan keputusan besar dan berani juga ditunjukkan oleh FC Groningen dengan menunjuk Joey Pelupessy sebagai kapten baru tim. Bisa dikatakan FC Groningen bukan klub sembarangan. Tercatat klub yang bermarkas di Euroborg ini juga penghasil pesepak bola ternama dunia seperti Ronald Koeman, Luis Suarez, Arjen Robben, hingga Virgil van Dijk. Menutup musim lalu di posisi ke-12 dari 18 kontestan, FC Groningen kini sudah bersiap untuk menyambut Eredivisie 2022-2023. Menariknya, 2 pemain berdarah Indonesia didatangkan oleh mereka. Selain Joey Pelupessy, ada juga Ragnar Oratmangun. Khusus untuk Joey Pelupessy berposisi sebagai gelandang bertahan. Kualitas bermainnya sempat membuat Sintayong silau, hingga tertarik untuk merekrutnya sebagai pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin dia bermain untuk Indonesia karena dia masih keturunan Maluku dan diketahui juga belum pernah membela Timnas Belanda di level junior sampai senior. Timnas U16 Indonesia selangkah ke semifinal, nasib Thailand di ujung tanduk. Jika berbicara mengenai Piala AFF, tentu negara rival Timnas Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia menjadi perhatian tersendiri. Di Piala AFF U16 kali ini, Timnas U16 Indonesia mampu tampil meyakinkan dengan memujaki klasemen grup A tepat di atas Vietnam. Lantas bagaimana dengan Thailand?
Setelah melewati 2 laga, Thailand kini menempati posisi kedua grup B dengan 4 angka. Koleksi poin itu sama persis dengan Timor Leste di puncak klasemen. Untuk lolos ke semifinal, Thailand wajib mengalahkan Timor Leste di laga pamungkas. Namun faktanya tidak akan semudah itu. Sebab Timor Leste sanggup bermain imbang 1-1 dengan Laos, tim yang juga menahan Thailand dengan skor 1-1. Selain itu, Timor Leste menang 10-0 atas Brunei, sedangkan Thailand cuma menang 5-0 atas lawan yang sama. Jika Timor Leste versus Thailand berakhir imbang dan di laga lain Laos menang atas Brunei, nasib Thailand di ujung tanduk. Sebab ada 3 tim di grup B yang memiliki poin sama, yakni 5. Andai kondisi ini terjadi, maka regulasi yang akan menentukan, mulai dari head to head, selisih gol hingga poin fair play.